Baik, kali ini kita akan membahas tentang layout atau tata letak, di mana hal ini sangat penting juga untuk kita pahami sebab ini sangat menentukan hasil desain kita. Nah, kita masuk ke pengertian layout atau tata letak. Nah, layout di dalam bahasa memiliki arti tata letak, sedangkan menurut istilah, layout merupakan usaha untuk menyusun, menata, atau memadukan elemen-elemen atau unsur-unsur komunikasi grafis berupa teks, gambar, tabel, dan lain-lain, menjadikan komunikasi visual yang komunikatif, estetik, dan menarik. Di sini diperlukan pertimbangan ketika sedang mendesain suatu informasi yang seefektif mungkin. Nah, tujuan utama layout itu sendiri adalah menampilkan elemen gambar dan teks agar menjadi komunikatif dalam sebuah cara yang dapat memudahkan pembaca menerima informasi yang kita sampaikan. Nah, itu pengertian singkat tentang layout atau tata letak. Kita ke slide selanjutnya. Kita bahas prinsip-prinsip yang berhubungan dengan layout. Nah, pertama, kesederhanaan. Nah, prinsip ini berhubungan dengan kemampuan daya tangkap rata-rata manusia di dalam menerima informasi. Secara insting, manusia menginginkan kesederhanaan dalam menerima informasi. Namun, dalam penyederhanaan juga harus memperhatikan segmen kepada siapa informasi itu akan kita sampaikan. Nah, yang kedua, kontras. Nah, kontras ini sangat kita perlukan guna menarik perhatian, memberikan penekanan terhadap elemen atau pesan yang ingin kita sampaikan. Nah, berikut ada tips yang dapat menarik perhatian terhadap pesan yang akan kita sampaikan, yaitu menggunakan style bold dan italic pada body text, memilihkan huruf display yang lebih atraktif, gunakan kontras warna, ada tekstur dalam latar belakang, serta memperbesar bagian tertentu yang ingin kita tonjolkan. Nah, itu tips agar kontrasnya bagus. Nah, berikutnya keseimbangan. Nah, satu hal yang amat penting dalam penyampaian satu informasi, keseimbangan dapat merupakan keseimbangan yang formal dengan susunan yang simetris. Susunan yang simetris ini mampu memberi kesan yang formal, seimbang, dapat dipercaya, dan mapan. Nah, sebaliknya, susunan yang asimetris sering dipergunakan untuk menggambarkan suatu dinamika, energi, serta pesan yang tidak formal. Kemudian, stressing. Nah, dalam pengertian bahasanya ini disebut sebagai sebuah penekanan, memiliki fungsi untuk memberikan titik-titik tertentu yang memperoleh fokus perhatian. Stressing lebih mengarah kepada titik perhatian atau eye-catching dalam suatu publikasi. Nah, pada sebuah karya grafis memungkinkan adanya lebih dari satu stressing. Namun, harus dibedakan mana yang dijadikan fokus utama agar tidak mengesankan berebut perhatian yang akhirnya membuat pesan di dalamnya menjadi tidak efektif. Nah, berikutnya keharmonisan. Iya, ternyata dalam desain juga butuh keharmonisan, bukan hanya dalam rumah tangga saja. Nah, maksud dari harmoni di sini ialah memiliki keselarasan antara satu elemen dengan elemen grafis yang lain. Nah, harmoni dapat diwujudkan dalam dua bentuk, yaitu harmoni dari segi bentuk. Maksudnya, harmoni yang dilihat dari bentuk ialah di mana adanya keserasian dalam penempatan elemen grafis. Hal itu dapat dilihat dari segi bentuk dan ukurannya, apakah itu kartu nama, stiker, poster, dan sebagainya. Pemilihan bentuk huruf juga memiliki peranan yang sangat penting sebagaimana untuk tujuan apa desain itu dibuat. Selanjutnya, harmoni dari segi warna. Nah, warna memiliki pengaruh yang amat besar karena tiap-tiap warna itu memiliki sifatnya masing-masing. Ya, seperti merah yang pernah kita bahas ya, merah yang memiliki arti berani, biru yang memiliki kesan tenang, dan lain sebagainya. Lihat kembali tujuan dari desain yang kita buat. Karena ketetapan dalam memilih warna ini dapat membuat informasi yang di dalamnya menjadi lebih efektif.
Nah, itulah kelima prinsip dasar untuk layout atau tata letak. Semoga ini bisa membantu kita dalam mendesain nantinya. Baik, itu saja untuk video kali ini. Semoga bermanfaat.